Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa alaina rahmataka ya jal jalali. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh minjadil janahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dengan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat terfadhol Ustadz. Terima kasih Budana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ajma'in ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. As-sadat wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Alhamdulillah ini perjumpaan kita pertama untuk program Quranic Journey yang ketiga. Semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita kemampuan, kesehatan, dan kenikmatan memahami, mendalami, dan mentadaburi ayat-ayatnya. Dan semoga Allah jadikan setiap pertemuan kita menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir masa. Dan kita sekeluarga dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam jannah firdausnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, di malam hari ini adalah malam pertama, gitu ya, malam pertama untuk kegiatan Quranic Journey yang program yang ketiga nih. Jadi kita sudah sebagian Bapak Ibu sudah bersama-sama kita memulai kajian Quranic Journey ini di Quranic Journey pertama, QG kedua, dan hari ini adalah QG yang ketiga. Nah, di dalam Quranic Journey yang ketiga ini, Bapak Ibu yang memuliakan, tidak ada perubahan secara signifikan tentang apa saja materi-materi kajian kita, kecuali merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Seperti biasa, nanti kita akan ada tilawah, lalu kemudian kitabah, lalu kemudian tafsir, lalu kemudian tahlilul kalimat, lalu kemudian ikhtisarus surah, dan yang terakhir al-adiyah fil Qur'anil Karim. Jadi ada 5 atau 6
materi kita di setiap pertemuannya. Yang pertama adalah tilawah. Pada QG yang ketiga ini, materi tilawah dan tarjamah kita akan bersama-sama memahami, mendalami firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Itu nanti ada tilawah, ada kitabah, ada tarjamah, ada tafsir tentang surah Al-Muzammil. Lalu kemudian kita akan mendalami, memahami lebih intens tentang apa kandungan pada masing-masing surat. Dan di QG yang ketiga ini kita sampai pada membahas surah Yusuf. Surah Yusuf. Jadi sebelumnya kita mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus begitu sampai pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjutkan di 12 pertemuan ke depan, yaitu tentang surah Yusuf dan selanjutnya nanti surah Ar-Ra'd dan surah-surah yang lainnya. Lalu kemudian kita juga di akhir akan memahami sekaligus mudah-mudahan bisa kita amalkan, yakni doa-doa yang ma'thurat di dalam Al-Quran, itu yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu bagian daripada atau sesi akhir, bagian akhir daripada pertemuan kita. Nah, Bapak Ibu muliakan, mudah-mudahan materi sudah di tangan Bapak Ibu semua. Materi tentang surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, perkenankan kami menayangkan, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah memperbanyaknya ya, kalau tidak juga bisa dengan handphone dan yang lainnya. Baik, malam hari ini kita akan mengkaji bersama surah Al-Muzammil ayat 1 dan ayat 3. Silakan Bu Ana, siapa yang akan membaca pada malam hari ini? Silakan. Baik, dengan Ibu Siti Wahidah. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Bunda. Silakan, Bun. Cari dulu. Surat Silakan. ke-73, Bun. Surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silakan, Bun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil Qumil laila illa qalil. Nisfahu lawin kus minhu qalila. Sadaqallahul adzim. Apapun maknanya, Bunda Wahidah? Maknanya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Baik, alhamdulillah. Barakallahu liman istama'a al-Quran al-Karim. Semoga Allah merahmati bagi yang membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi yang muliakan pada surah Al-Muzammil, kita baca Al-Muzammil gitu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nah, ini ayat 3 ayat ini ya. Ya ayyuhal muzammil, dari sisi pemahaman secara lafzi ya,
Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil, namanya memang disebut surah Al-Muzammil. Kenapa? Ini berkaitan siapa Al-Muzammil itu, tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru nabinya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Bapak Ibu muliakan, kalau kita mencoba untuk mendalami apa sebab nuzul daripada ayat ini, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau ke-40, beliau sesungguhnya sebelum turunnya wahyu pertama sudah seringkali melakukan tahannuts. Apa makna tahannuts? Makna tahannuts itu ada yang mengatakan nyebutnya tahannuts, ada yang nyebutnya tahannuf. Apa itu? Yaitu menyendiri di gua dalam rangka apa? Dalam rangka taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Sampailah kepada beliau di malam tanggal 17 Ramadan, begitu menurut riwayat yang paling masyhur, turunlah firman Allah, wahyu Allah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika turun kepada beliau, kita tentu sudah sering mendengar bagaimana prosesnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut ketika ada seseorang yang tidak dikenali sebelumnya mendekapnya lalu mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW memang dari awal bahkan sampai akhir hidupnya dikenal orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau mengatakan, ma'ana biqari, aku benar-benar tidak bisa membaca. Tapi kemudian laki-laki itu tersebut mendekat lebih keras lagi sambil berucap, Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Nabi yang kedua kali mengucap, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu kemudian yang ketiga kali seperti itu, sehingga kemudian laki-laki tadi meminta kepada diri untuk mengikuti bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama di dalam surah Al-Alaq yang turun kepada beliau sebagai wahyu permulaan. Rasa takut tadi yang beliau alami, ini pengalaman pertama kali bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali siapa dia sesungguhnya, laki-laki tersebut. Lalu kemudian bergegas beliau menuruni Gua Hira, lalu menuju rumahnya. Bapak Ibu yang muliakan, jauh antara Gua Hira dengan rumah Nabi itu lumayan. Sekitar jaraknya sekitar kira-kira 5 kiloan. Beliau pulang dari Gua Hira lalu ke rumah beliau dan kemudian minta kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, sambil berucap zammiluni, zammiluni, zammiluni. Apa makna zammiluni? Zammiluni artinya adalah selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau bergetar dengan cucuran keringat, ya takut gitu kan, satu pengalaman yang beliau tidak pernah alami sebelumnya. Akhirnya beliau diselimuti oleh Khadijah. Nah, itulah orang yang berselimut di dalam bahasa Arab namanya al-muzammil. Al-muzammil. Nah, makna ayat ini, ya ayyuhal muzammil, Bapak Ibu muliakan, bisa saja konteksnya sesuai dengan artinya, yakni menyeru kepada orang yang berselimut, sedang tiduran lalu dengan mengenakan selimut. Tetapi secara umum, secara luas, Bapak Ibu muliakan, al-muzammil itu ketika kita maknai makna sekarang dan akan datang, tidak saja pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setiap kita sesungguhnya berselimut. Bukan berselimut secara material, yaitu kain yang kita selimutkan ke tubuh kita, tetapi ada kalanya di dalam hidup kita berselimutkan masalah, kesulitan, problem hidup, dan segala macam. Kita diliputi banyak permasalahan di dalam hidup.
permasalahan diri kita sendiri, permasalahan dengan keluarga, permasalahan anak-anak kita, permasalahan dengan lingkungan, permasalahan masa depan, dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengajak, menyeru dan mengingatkan kepada kita, oh hai orang-orang yang berselimutkan banyak masalah. Qumil laila illa qalila. Allah kasih jalan, Allah kasih solusi. Apa? Bangunlah kalian di waktu malam. Qum, Bapak yang muliakan, di dalam bahasa Arab kata qoma fil amarnya qum itu untuk menunjukkan bangun, bukan saja kesadaran kita, tetapi bangun secara fisik. Ketika orang tidur lalu kemudian terjaga, matanya terbuka, itu di dalam bahasa Arab namanya istaiqadha wa wa'a. Istaiqadha minan naumi. Maknanya apa? Orang itu sadar, terbangun dari tidurnya, tetapi mungkin jasadnya masih tergeletak, masih berbaring di atas kasur, di atas dipan. Tapi ketika kata qum itu bukan saja tersadar, tetapi segera bangkit. Bangkit dari tempat tidurmu, ambil air wudhu, isi malam, qalilan, meskipun sedikit. Seberapa sedikitnya? Nisfahu, mungkin separuh malamnya saja. Awil qusminhu qalila, atau lebih sedikit daripada itu. Jadi bisa panjang, bisa sedikit. Nah, para ulama itu membagi kira-kira, nah ini dalam tafsir, ya, yang dimaksud sedikit, separuh, sepertiga. Nah, di dalam surat nanti, di dalam akhir Al-Muzammil sendiri itu diulang lagi perintah untuk mengisi malam-malam itu dalam konteks Qiyamul Lail itu. Nah, Bapak yang muliakan, yang dimaksud sepertiga menurut para ulama itu kira-kira sepertiga malam pertama itu kira-kira jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Kalau seperdua malam berarti kira-kira jam 12 dan jam 1 malam. Kalau 2/3 akhir, berarti kira-kira jam 2 sampai jam 3. Tetapi waktu ini bukanlah waktu yang berikit, bukan waktu yang baku, bukan waktu yang kaku. Jadi mana saja menurut kemampuan kita. Bahkan di dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang menunggu beliau. Jadi beliau itu Bapak yang muliakan kalau sholat Isya itu beliau lihat kalau para sahabat itu penuh di Masjid Nabawi, di masjid beliau itu di awal waktu Isya, maka beliau memerintahkan kepada Bilal bin Rabah agar segera azan dan qamat, azan, salat dan qamat. Tetapi kalau sahabat itu sedikit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunda waktunya, menunda sholat isyanya sehingga sampai ke pertengahan malam. Kira-kira antara jam 11 sampai jam 12 malam itu mengawali sholat isya beliau bersama sahabat. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, apa kalian, hai para sahabatku yang menunggu dari tadi sampai dengan dilaksanakannya sholat isya berjamaah di waktu malam, maka menunggu kalian itu nilainya sama dengan kalian melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi Rasulullah mendoakan alangkah bahagianya kalian, hai para sahabat, intazartum, kalian menunggu sholat dan waktu atau bagian pahala yang kalian dapatkan dalam menunggu sholat sampai malam ini adalah seperti Anda melakukan sholat. Tetapi meskipun Rasulullah melakukan hal itu, jika ternyata mengakhirkan sholat isya di akhir malam itu menjadi masyaqqah, menjadi kesulitan bagi kita, maka mengawalkan sholat tentu adalah lebih baik. Demikian konteks qumil laila illa qalila. Tidak saja sholat isya yang diakhirkan, tetapi konteks di dalam ayat ini adalah qiyamul lail. Itu sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu malam. Apakah sholat sunnah yang di waktu malam itu selalu namanya tahajud? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan memang ada sholat malam namanya tahajud.
maka niatnya sholli sunnat tahajud, rakaataini dan seterusnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada salat khusus namanya tahajud. Salat apapun yang dilakukan seseorang di waktu malam, entah dia salatnya salat istikharah, apakah salatnya salat hajat, apakah salatnya salat tasbih, atau salatnya salat apapun salat sunnah yang dilaksanakan di waktu malam, maka itu semuanya namanya tahajud. Perbedaan seperti ini tidak menjadikan kita berpanjang lebar memperdebatkannya, karena yang mau berniat dengan nama salat tahajud dipersilahkan, yang tidak mengatakan ada tahajud tetapi salat apapun dia dilaksanakan di waktu malam nilainya namanya adalah tahajud, karena tahajud maknanya secara bahasa adanya meninggalkan tidur malam. Bapak Ibu muliakan, jadi bebas silahkan saja mau berapa rakaat. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, tidak beliau menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan kecuali hanya 11 rakaat. Tetapi tidak mesti bahwasanya hanya 11 itu, karena berapa saja orang melaksanakan qiyamul lail, salat malam, maka dipersilahkan kepada individu masing-masing. Ada orang yang bacaannya diperpendek tapi jumlah rakaatnya yang diperbanyak. Seperti itu. Kalau Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, la tas'alu an husnihinna wa an tulihinna. Tapi engkau jangan tanya betapa indahnya salat Nabi dan betapa panjangnya salat Nabi qiyamul lailnya itu. Nah, kemudian sahabat Umar radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat yang lain di malam Ramadan itu, lalu kemudian mengadakan salat tarawih. Di dalam tradisi Umar, salat tarawih itu 20 rakaat plus 3. Memang banyak rakaatnya, tetapi bacaannya itu diperpendek. Nah, itulah tentang qiyamul lail. Bapak Ibu muliakan, kita akan lanjutkan setelah kita pahami sedikit tentang firman Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. Kita akan coba pahami sekarang, memahami ayat secara kata ya, atau per kata. Kita mulai ya ayuh. Dalam tulisan saya ini di sini itu hitungan saya, maksudnya dalam hitungan saya surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 3 itu ada 15 kata. Nanti mari kita cocokkan nanti Bapak Ibu seperti yang sudah dibagi Bapak Ibu semua ya, gitu ya. Ada 15 kata. Tapi boleh jadi nanti Bapak Ibu bisa menemukan mungkin yang lebih daripada itu. Baik. Jadi selanjutnya ini ya, maknanya wa ya itu apa? Artinya wahai. Betul, wahai. Ayu itu artinya apa saja. Aslinya itu apa saja. Tuh, ha itu sebenarnya tidak ada artinya ha pada kata ayuha, kecuali namanya kata untuk menggugah orang. Hey, gitu ya. Ini hai gitu ya. Ha itu hai itu seperti itu. Jadi ya ayuha hanya itu nanti kita sebut di dalam kaidah namanya harfut tambih. Apa harfut tambih? Huruf untuk mengambil perhatian orang. Gitu tuh ha. Al-Muzammil artinya orang yang apa nih Bapak Ibu? Berselimut. Orang yang berselimut. Berselimut gitu ya, orang yang berselimut. Apa kamu artinya? Bangunlah. Oh, bangunlah. Bangunlah. Perintah tuh ya, bangunlah. Al-laila malam hari, ya, malam hari. Atau di sini ada di malam hari. Di malam hari. Illa qalila. Kecuali sedikit. Qalila. Sedikit. Kecuali sedikit. Isi malam sedikit aja. Ya, sedikit saja. Nisfahu separuh.
Separuh. Nya apa nih Bapak Ibu? Nya malam. Malam. Separuh malam. Ya, gitu ya. Jadi kalau separuh malam berarti kalau malamnya 12 jam atau 10 jam dibagi separuh berarti 5 jam begitu ya. Kalau dari jam 8 sampai jam 4 kira-kira kan 8 jam. Separuhnya berarti diambil 4 jam 12 malam itu. Apa au? Tahu. Atau. Ungkus kurangi. Nakis itu apa nakis? Kurang. Ungkus kurangilah. Kalau engkau nggak bisa isi ya separuhnya, ya sedikit aja, kurangi lagi nggak apa-apa. Nanti di akhir surat Al-Muzammil, authuluthahu, sepertiganya saja deh. Kalau nggak bisa separuhnya, sepertiganya saja. Kalau nggak bisa sedikit, ada 2/3, separuh, sepertiga. Nah, itu pilihan-pilihan. Gitu. Apa yang menjadi kita nyaman. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna ahabbal amali ilallahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Adalah amalan ibadah yang langgeng dilakukan meskipun sedikit. Sedikit tetapi terus-menerus menjadi kebiasaan, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan dalam jumlah yang banyak tetapi hanya sekali-kali waktu. Tahajud atau qiyamul lail lagi semangat sebulan berapa? 23 rakaat. Sebulan sekali. Itu nggak lebih disukai oleh Allah. Lebih baik apa? Ya diperpendek 4 rakaat plus 3. Segitu aja. Kalau Bapak Ibu sekarang subuh kita jam berapa sih? 4.20. Jam 4 lewat. 4:06 menit. Jam 4:06 menit. Enggak, 4.20. Sekarang sudah agak siang ya. Udah agak siang, 4.20. 18 kira-kira gitulah. Jadi karena subuhnya jam 4 kira-kira belasan menit begitu, ya kira-kira jam 4 kurang lah bangunnya ya supaya dapat gitu ya. Jam 4:04 gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau sekiranya Bapak Ibu waktunya begitu sudah habis sholat sunnah qiyamul lail 2 rakaat, sudah di masjid sudah ada tanda-tanda mau azan, maka cukuplah witirnya itu 1 rakaat saja. 1 rakaat saja, nggak usah 3 rakaat begitu takbiratul ihram Allahu akbar, aduh bingung ya. Nanya kalau sebelum tidur kita witir langsung. Nah, wah bagus sekali nih Bu Mutia nih pertanyaannya. Saya teringat dari hadis daripada yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ausani habibi bi thalathin la ad'unna hatta al-maut. Ini kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kekasihku, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, kekasihku menasihatiku, berwasiat kepadaku 3 hal yang setelah beliau nasihati aku, kata Abu Hurairah, tidak aku tinggalkan sampai aku mati. Kalau kita bisa lakukan bagus nih Bapak Ibu. Yang pertama, utiro qablan naum. Saya melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini pesan Abu Hurairah. Tidur ya. Yang pertama. Yang kedua, bisyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Ya. Berpuasa 3 hari, dalam setiap bulan. Tuh Bapak Ibu. Jadi berpuasa tiap hari dalam sebulan itu bisa puasanya 3 hari berturut-turut, itu bisa juga puasanya tidak berturut-turut. Jadi bisa puasa berturut-turut. Yang berturut-turut Bapak Ibu apa itu?
Berturut-turut Ayamul bid. itu adalah Ayamul ayamul bid bid. namanya, ayamul bid. Tapi kalau Bapak Ibu puasa Senin Kamis saja udah Kamis, lebih dari 3 hari ya. Di 3 hari. Nah, jadi kata apa namanya di dalam penjelasan 3 hari itu, salah satu ayat min kulli syahrin itu ternyata kalau Senin Kamis Bapak Ibu menggunakan 3 hari itu gini Bapak Ibu. Senin pertama di pekan pertama dan Kamis pekan ketiga dan pekan keempat. Jadi kalau mau puasanya Senin Kamis 3 hari dalam sebulan, kalau cuma 3 hari ya, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk bisa melakukannya ya. Ini kalau romannya Bapak Ibu yang di depan saya mah udah aktif Senin Kamis nggak ketinggalan insya Allah. Gitu ya. Kalau sehat. Hari Senin Kamis selalu ketemu lah insya Allah kan gitu. Gitu. Jadi 3 harinya itu ternyata Senin di pekan pertama, Kamis minggu ketiga, minggu keempat. Tapi yang dihitung Bapak Ibu adalah apa namanya bulan ini ya, bukan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah. Nah itu. Tadi udah berapa pesan Nabi kepada Abu Hurairah? 2 baru. 2 ya. Yang pertama tadi apa? Witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Yang kedua berpuasa 3 hari, Berpuasa 3 hari dalam satu bulan. Silakan. Kalau yang paling bagus kalau kita mampu ya Pekan puasa pertama, Daud. Iya. Puasa Daud. Puasa Daud Yang paling sering-sering. bagus puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, ini pesannya Bapak Ibu muliakan. Kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu puasa Daud tidak perlu menambahkan Kamis, Senin Kamis, enggak perlu. Misalnya Bapak Ibu pas puasa Daudnya di hari Ahad lagi puasa. Senin kan harusnya berbuka. Besok Senin saya puasa lagi. Enggak. Kalau sudah puasa Daud Bapak Ibu apa? Sudah tidak perlu lagi puasa Senin Kamis, ayamul bid. Kenapa? Karena sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Afdolus siyami saumu Daud. Gitu. Itu hadis Nabi sendiri menyebut seperti itu. Gitu ya, kalau kita mampu. Kalau kita mampu. Kalau enggak, ya Senin Kamis. Kalau enggak, 3 hari. Mudah-mudahan kita bisa mampu ya 3 hari dalam sebulan. Gitu ya. Tadi Ustaz Senin pekan pertama, Senin Kamis. pekan pertama, Kamis pekan ketiga dan keempat. Itu di dalam syarah hadisnya begitu. Oh, begitu ya. Oh, ya. Yang ketiga pesan Nabi apa? 2 rakaat sholat duha. Bapak Ibu, sholat duha. 2 rakaat saja. Apa? Syukur-syukur kalau lebih, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kelipatannya Ustaz ya. Iya, kelipatannya. Sebab kalau duha kan tidak ada ganjil ya. Yang ganjil itu witir aja. Namanya juga witir artinya ganjil. Lipatannya 2, 4, 6, 8. Nah, paling banyak 12. Seperti itu. Nah, itu tadi menjawab pertanyaannya Bunda Mutia, bagaimana kalau kita witirnya sebelum tidur? Ternyata Abu Hurairah itu melaksanakannya dan Abu Bakar juga melakukannya meskipun pada saat disaksikan Rasul ya kan gitu. Tapi di luar itu boleh jadi memang mengakhirkan. Kalau yang mengakhirkan adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi ada 2 sahabat ditanya oleh Nabi tentang witir. Lalu Abu Bakar mengatakan aku witir sebelum tidur. Lalu Umar mengatakan kalau aku witir setelah tidur. Maka kedua jawaban itu Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Tuh. Jadi bijaknya Nabi itu begitu. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, engkau termasuk orang yang hati-hati. Kepada Umar bin Khattab, beliau mengatakan, engkau adalah orang yang kuat, hai Umar. Kenapa? Untuk bangun pagi itu nggak mudah. Untuk bangun pagi mudah. Untuk begadang nonton Piala Dunia bisa, kuat, nggak ngantuk. Tapi giliran bangun untuk sholat subuhnya ketinggalan. Jadi aneh gitu ya.
Ada orang nonton Piala Dunia start jam 1 malam sampai jam 3 kan gitu. Terus adu penalti sampai jam 4. Udah selesai jam 4 tinggal setengah jam lagi, tinggal 15 menit lagi subuh tidur ya. Ya lewat subuhnya. Jadi untuk urusan sepak bola bisa kuat matanya nggak tidur, tapi begitu ketemu subuh tidur ngantuk. Hilang. Naudzubillah. Jadi Bunda Mutia begitu ya. Oke, Ya, lanjutkan. terima kasih. Min, apa min? Berarti dari. Man, bukan man. 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 Min atau man? Min. Min Minhu. Oh ini Oh, harusnya minhu, ya. diharakatin berarti. Iya, iya. Harakatin ya. Min. Min. Min dari. Min. Min. Oke. Memang bisa dibaca man, Yes. bisa dibaca min. Dan bisa dibaca almun, almunnu ya. Atau almannu ya. Oke. Hu, apa hu? Dia laki-laki. Ya. Iya. Iya. Qalilan, sedikit. Lawannya sedikit apa? Banyak. Banyak. Kasiron. Iya bahasa Arabnya maksudnya. Oh, kasir. Bahasa Arabnya. Kasiron. Lawannya sedikit apa banyak? Iya. Itu bahasa Arabnya. Kasiron. Maaf, Ustaz, maaf. Nggak apa-apa. Kasiron. Nah, makanya bilang kalau terima kasih banyak bahasa Arabnya. Khairan kasiran. Syukron katiran. Syukron. Kasiron. Kasiron. Ini iya, jazakallah katiran. Kalau yang mau Qalilan. mau ke Arab ini harus Harus apa? belajar. Harus tahu nih. Syukron kasiro. Syukron kasiron. Kasiran kasiran. Kasiro. Tahu. Ya. Baik, kita kembali lagi sini. Jadi ya itu jenisnya adalah huruf ya, huruf. Huruf apa nih namanya Bapak Ibu? Huruf Nida. nida. Betul, huruf nida. Ini huruf, ini nida. Nida itu artinya apa? Panggilan. Panggilan. Ayu itu isim. Isim. Gitu ya. Istifham. Isim apa di sini ayu? Istifham. Istifham. Huruf. Hurufnya Tambih. namanya huruf Tambih. tambih. Ya, Tambih. tambih itu peringatan Bapak Ibu. Peringatan. Gitu ya. Al-Muzammil isim nih. Namanya isim apa nih Bapak Ibu nih? Sifat. 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 Ya. Iya. Ini isim sifat nih. Kalau Sifat. dalam bahasa tasrif namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Isim Oh, fa'il ismul itu fa'il. kategori adalah sifat. Sekarang kum, Bapak Ibu kum. Fi'il ya. Kum. Fi'il bener. Fi'il. Fi'il apa ini? Fil amar. Amar. Fil amar, sahih. Wah, luar biasa. Fil madinya apa? Bangun. Kum. Koma ya, Ustaz. Koma. Yang Bangun. biar ada panjang Berdiri. pendeknya bun koma nanti takutnya titik. Gitu. Mati. Panjang koma gitu ya. Ya. Koma. Koma takutnya. Oh iya. Koma. Koma. Koma ya, Ustaz, maaf. Enggak apa-apa. Ngomong Pak Farid udah lengkap nih. Pak Haji Zainal udah lengkap belum isiannya? Tapi orangnya belum, cuma tadi di katanya salah satu. Tadi minhu itu saya jadikan gabung Pak Ustaz. Oh iya, Nah, itu itu ya. Ternyata ada dua kata ya Pak Haji ya. Ada min Min sama sama hu. Pak Haji Farid sudah? Baru katanya, makna jenis sama uraiannya belum selesai tadi. Oh itu berarti Sempat. ya itu awalannya begitu. Yang kita sempurnakan ya. Nanti Bapak Ibu boleh di ayat yang selanjutnya diisi terlebih dahulu pakai pensil boleh supaya kita cocokkan nanti ya. Al-lail isim ya. Isim mufrad muzakkar. Mufrad itu artinya satu ya. Jamannya lail apa Bapak Ibu? Jamannya lain. Naon. No. Jangan seperti bahasa Indonesia, jangan seperti Indonesia. Lail jamannya apa? Lail.
Gitu. Malam bahasa Arab bahasa Indonesia apa? Kalau malam jamannya malam-malam. Malam. Kalau bahasa Arab lailun jamannya layali. Layan. Ya. Layali. Layan. Jadi lailun satu, layali jamak. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Tulisnya Layali bukan lail-lail ya. nulisnya gimana Pak Ustaz? Nulisnya gimana? Baik ini nulisnya. Layalin gimana? Mana di sini ya? Nih, Bapak Ibu nih, kalau zamannya begini nih. Al-layali. Al-layali. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Belum. Belum. Oh, gitu. Belum. Mana tuh? Itu di bawah mufrad. Oh iya betul. Al-layali. Layalin. Al-layali. Kalau nggak ada alif lamnya, boleh. Sebentar. Ini nih, kalau nggak ada alif lamnya, layali gitu. Itu artinya malam-malam. Ila, apa Bapak Ibu ini ila? Huruf ya? Huruf. Huruf apa namanya? Istina. Isna. Istisna. Bukan istina. Istisna. Nah, Istisna. benar. Istisna. Karena banyak nama mirip-mirip. Istiqna, istisna, ya. Istifham, istiqam. Qailan. Apa sih istisna? Ya pengecualian artinya. Qalilan tadi sudah ya, qalilan. Belum ya, qalilan. Qalilan itu itu ya. Belum. Sedikit. Isim apa nih, Bun? Mufrad bukan? Mufrad. Ya boleh, tapi sifat juga dia. Oh, sifat. Sifat. Salah. Qalil itu sifat. Sedikit. Qalil sifat. Wah. Nah, yang sedikit artinya. Qalil itu sedikit. Jadi kathir juga sifat. Banyak. Itu kata sifat. Nisfun. Isim ya. Isim mufrad. Muzakkar. Nisfun. Nah, coba Bapak Ibu sedikit nih. Nisfun. Maaf. Nisfun. Pun separoh nih. Kalau sepertiga? Sepertiga sulus. Seperempat? Rubu'. Seperlima? Mas. Humus. Seperenam. Sudus. Benar, sudus. Jangan keliru, Bu. Jangan nyebut sundus. Sundus itu nama merek harum. Sundus ada, Bu Sundus. Sundus nama orang. Sundus pada nggak ada ya. Sudus. Itu menentukan harokatnya gimana Ustaz ya? Doma. Karena itu doma. Oh. Mungkin ditulis contoh satu ya. Iya, mulai 3 ya Bapak Ibu, mulai 3 sampai 10 itu domah semuanya. Oh, tunggu. Kuncinya belum dibuka tadi. Sepertujuh. Seperti sita. Jangan sampai nyebut permen, Sab'ah. Jadi subuh. Nah, daripada nanti salah dia tak tulis aja deh. Subuh. Apa nih? Namanya pasti bilangan apa tuh? Domah ya Ustaz semua. Bilangan. Permalam. Peran. Mana dia tulisannya Pak Ustaz? Pembagian. Apa tuh namanya? Saya nggak jelas tuh namanya bilangan apa itu. Sepertiga, seperempat. Setengah. Nisfu.
Mana tuh tulisan? Bur. Sur. Itu bahasa Arabnya. Oh, ini sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf, ini angkanya. Ini Indonesianya. Ini Arabnya. Belum muncul Ustaz. Tulisannya belum muncul. kelihatan Ustadz dari tadi. Ah, ya Allah. Baru orang yang Belum kelihatan. dibuka. Kelihatan? Pindah nih. Tapi tulisannya cuma angka Indonesia Arab aja. Oh, gitu Bun. Memang belum ditulis. Belum ditulis Bun. Harus pindah. Belum ditulis. Masih mulai masih apa masih ini Proses. sepertengah. Sepertiga. Seperempat. Susah. Seperempat. Seperlima. Seperenam. Sepertujuh. Seperdelapan sampai sepersepuluh saja. Sepersembilan. Satu per tujuh. Sepersembilan. Satu per delapan. Sepersepuluh. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Sebab di dalam ilmu waris itu bisa ya. Walahu nisfu, walahu thuluthu, rubu'u, sudusu, wali abai waihi likulli minhumas sudus. Gitu tuh. Bagi masing-masing ayah ibunya masing-masing seperenam. Itu. Walaha thumunu, baginya istri yang ditinggalkan mendapatkan anak, maka baginya adalah thumun, seperdelapan. Itu kata-kata itu disebut dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu merujuk kepada surat An-Nisa ayat 11. Anissa. Ya, 11, 12. Terus 11, 12, 13 gitu. Ngecek di sana tuh, ada angka-angkanya itu. Bahasa Indonesianya ini apa? Setengah. Sepertiga. Seperempat. Nisfu. Udah tahu Pak Ustadz. Itunya saya tahu ya. Udah nggak usah ditulis lagi. Oh iya, oh iyalah. Apa juga itunya. Yang ya? penting Arabnya. Arabnya Berapa yang ini? penting. Ya Ustaz. Iya, takutnya dibaca cucu-cucu kita. Iya benar. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Nisfu terus sepertiganya. Ini bahasa Arabnya nisf. Nisfu. Makanya kalau Sya'ban, pertengahan Sya'ban namanya apa? Nisfu Saban. Saban. Nah, kan tahu tuh nisfu Sya'ban. Nisfu. Ini bisa berlaku untuk jam ya Bapak Ibu ya. Jam 1 lewat 30 menit, setengah tuh namanya. As-sa'ah al-wahida wa nisf. Ini sepertiga? Sulut. Sulutun. Tidak ada yang panjang ya Bapak Ibu ya, semuanya pendek. Seperempat. Rubu. Perlima. Kalau dari seperempat. Khomsun. Bukan khomsun, humus. Kalau khomsun nanti 5. Ya, enak bener ya kalau bilang bagian saya berapa khomsun. Oh enak 5. Padahal bahasanya humus. Harusnya bagiannya humus. Kalau humus kan 1/5. Beda harokat aja Mas ya. Ini beda harokat aja tuh. Maknanya jauh. Sama humus. Seperenam? Sudus. Sepertujuh? Subuh. Seperdelapan? Mun. Sepersembilan? Tusu'un. Sepersepuluh?
Usyurun. Usyur. Nah, itu dia. Udah ini nggak usah yang inilah. Dibuang aja yang ininya. Jangan, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya udah ketemu nanti. Seperenam. Ditulis sendiri aja Bapak lanjutnya. Iya, nanti tulis aja sendiri. Kat bintang-bintang. Baik. Tuh Bapak Ibu tuh. Sepertujuh. Subuh. Delapan. Sumunun. Kalau 1/10 itu ada di hadis Nabi tentang zakat. Zakatnya petani gitu. Yang menggunakan pengairan sendiri usyur. Nah, 1/10 9. gitu. Tusuun. Baik, nanti boleh nanti saya share aja Bapak ya. Saya share di grup melalui Bu Andana ya atau Bu Ripa nanti. Siang. Oke. Kita lanjutkan. Kita kembali ke awal lagi. Pada ayat yang sedang kita bahas tadi. Hu-nya itu isim domir. Huruf apa ini Bapak Ibu? Namanya huruf ataf. Apa sudah tampak nih Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Ini ungkus itu fiil amar. Min huruf jar. Hunya isim domir. Qalilan tadi sudah. Qalilan itu isim dan ini sifat. Sifat. Oh, Bapak Ibu tuh. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Untuk surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini ada yang baru hadir Bu Eli. Mau datang Bu Eli. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Sekarang kita ingin dalami yaitu kandungan daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ya. Surah Yusuf. Surah Yusuf itu Al-Quran surat keberapa Bapak Ibu? Surat Yusuf. Iya, surat Yusuf. Surat ke-12. Yusuf itu bersaudara berapa Bapak Ibu? 11. Iya, sama Yusufnya? 12. Jadi ini unik tuh surat Yusuf itu. Kalau ada kisah di dalam Al-Quran, maka Allah memberi sifat kisah terindah itu kisah di dalam surah Yusuf. Disebut di dalam Al-Quran ayat ketiga surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menyampaikan kepadamu kisah, cerita, seindah-indah cerita, sebagus-bagus kisah. Itu.
Dan engkau, hai Muhammad, kalau tidak ceritakan kisah ini, engkau tidak akan tahu tentang kisah Yusuf. Betul, Bapak Ibu kemuliakan, kisah Nabi Yusuf ini ada di dalam Bible, ada di Taurat, ada di Injil, tetapi tidak selengkap yang ada di Al-Quran. Seperti itu. Nah, coba kita tidak detail memang apa yang kami sampaikan di pertemuan kali ini. Poin-poin penting di dalam surat Yusuf. Nama suratnya surah Yusuf. Gitu ya. Punya nama lain nggak? Punya nama lain. Namanya Ahsanul Qasas. Surat ini namanya Ahsanul Qasas. Ya, sebaik-baik kisah. Begitu. Surah Ahsanul Qasas. Ada nggak surat Al-Qasas, Bapak Ibu? Ada. Ada dalam Al-Quran. Surat ke-28. Iya. Nah, ini Ahsanul Qasas. Seindah-indah kisah. Ya. Bagaimana nggak indah, Bapak Ibu? Sebagian saja misalkan pada surah Yusuf ini kisah itu dari mulai kecil sampai dengan dewasa kalau nggak disebut kematian. Tuh bercerita begitu panjang, begitu luas, begitu dalam. Kalau melihat dari sisi pemerannya di dalam surat Yusuf ini, saya kira lengkap, berbagai peran itu ada di situ. Unsur-unsur pemeran-pemeran di situ ada. Aktor-aktornya itu ada. Dari mulai di situ yang ikut berperan di dalam kisah Yusuf itu pertama tentu saja Allah disebut. Gitu ya. Allahu yajtabika wa yu'allimuka min ta'wil hadits. Allah yang mengajarimu itu Allah. Lalu nabi-nabi disebut di situ. Abawaika Ibrahim wa Ya'qub. Terus disebut nabi-nabi. Jadi ada Allah, ada para nabi. Terus siapa lagi? Raja Mesir, begitu ya. Terus siapa lagi? Punggawa-punggawa raja. Apa kalau bahasa kita? Patihnya, ya, para jenderal-jenderalnya, para pembesar-pembesar di kerajaan itu ada. Ada tuan, ada budak, ada suami, ada istri, ada pedagang. Di situ lengkap sekali di situ tuh. Pedagang yang membawa Nabi Yusuf dari menemukan Nabi Yusuf di sumur, pedagang. Yang membeli menteri. Yang bermimpi raja. Lalu nanti juga ada pelayan-pelayan yang bermimpi selain raja. Yang pertama itu yang dibilang aku bermimpi di kepalaku dimakan burung. Itu pelayan. Ya, tukang kebun. Terus ada lagi wanita-wanita. Bahkan kalau disebut kita wanita sosialita tuh kalau sekarang wanita-wanita yang gaul gitu, ibu-ibu yang gaul itu, yang di kota itu, yang kelompok-kelompok wanita elit itu ada tuh. Niswatun fil Madinati. Siapa lagi tuh? Ada hakim, ada penjaga penjara, dan sebagainya. Ada pasar di situ tuh, ada penjara tadi kisahnya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu begitu luas, begitu besar spektrumnya, cakupannya, wilayahnya, unsur-unsurnya, wahananya itu luar biasa. Maka Allah bilang Ahsanul Qasas. Di situ juga berbagai sifat manusia ada di situ, yang penyayang, yang pendendam, yang penyabar, ada semua di situ tuh. Yang pendengki, yang yang jahat, ada semua. Yang cemburu, yang cemburu, ada lengkap di situ tuh, gitu ya. Masya Allah, lengkap sekali. Jadi kalau pengen lihat indahnya kisah dalam Al-Quran itu surat Yusuf tuh. Terus orang-orang sekarang, ibu-ibu, jamaah pengajian kita, majelis taklim kita, itu biasanya kalau diundang ke rumah seseorang, lagi apa nih? Lagi 40 harian gitu ya. 40 hari lagi biasanya tuh 120 hari tuh. Kalau orang tradisi orang Jawa itu kalau lagi ngandung, apa namanya? Mitoni. Apa nih? Mitoni ya? Mitoni apa tuh? Bukan. Yang ini kalau yang ibu hamil muda 120 hari itu 4 bulan itu ya. 4 bulanan. 4 bulanan. Ya.
Ya, 4 bulanan ya, gitu, 4 bulanan. Kalau di Betawi 7 bulanan. Di Jawa juga 7 bulanan. Mitoni Ada itu 7 7 bulanan ya, bulanan. Pak Jim? Oh, ada. Mitoni itu 7 bulan. Mito itu Oh, itu mitoni gitu. itu. Oh ya, mitu ya, mitoni. Itu mitoni. 4 bulanan katanya ditiupkan 4 roh bulanan itu ya. ada. Iya. Terus yang dibaca surat apa? Yusuf sama Maryam. Yusuf Maryam. Surat Maryam. Padahal di Al-Qur'an ada surat Muhammad ya. Ya banyak ada. Di Al-Qur'an ada surat Muhammad. Kenapa bacanya surat Yusuf? Yusuf Maryam. Ketika ditanya, kenapa ibu-ibu baca surat Yusuf? Supaya wajahnya ganteng kayak Nabi Ganteng Yusuf. kayak Yusuf. Masya Allah. Awas ya, nanti yang ditiru dari Nabi Yusuf bukan gantengnya. Kenapa? Nanti tukang goda dan digoda. Bukan tukang goda, digodain. Bukan tukang goda, kalau Nabi Yusuf goda. Ya, nanti digodain orang dan masuk penjara. Ya, Mau gitu? Enggak. Kenapa baca surat Maryam? Oh, karena surat Maryam itu wanita ini. Iya, tapi perlu tahu Maryam itu hamil tanpa Suami. suami, roh dari Allah kalau itu ya. Tapi apapun ayat di Al-Qur'an itu berkah. Boleh. Ya. Jadi itu cuma guyonan aja Bapak Ibu ya. Jadi boleh baca surat apa saja boleh. Surat Luqman bagus ya, Ustaz. Oh, Luqman bagus kan gitu. Apalagi pendek kan surat Luqman kan? Ya, Iya. nah, sebenarnya yang panjang tuh Al-Baqarah. Cuma kalau baca Al-Baqarah takut kepanjangan gitu ya. Gitu. Baik. Jadi itu kisah tentang Nabi Yusuf. Begitu luas, begitu lebar, panjang dan cakupan wawasannya itu begitu luas sehingga itulah aku disebut ahsanul qasas. Baik, jumlah ayatnya ada 111 ayat yang termasuk golongan ini termasuk ya surat ini termasuk golongan Makkiyah, berarti diturunkan di Mekah. Nanti mengapa ya? Kenapa Allah turunkan surat ini? Nanti kita ada alasannya nih. Surat ini adalah surat ke-12 dari sisi letak di dalam Al-Qur'an dan surat ke-30 dari urutan turunnya Bapak Ibu. Surat 30 ya. Sebelumnya surat Hud. Setelahnya surat Ar-Ra'd. Kapan turunnya? Waktu turun antara peristiwa Amul Huzn. Am Huzn. Am Huzn itu tahun duka. Tahun duka. Tahun dukanya siapa? Tahun dukanya Nabi SAW ketika beliau ditinggal oleh 2 orang yang sangat berperan dalam kehidupan beliau. Satu adalah istrinya Khadijatul Kubra yang menyokong segala sepak terjang dakwahnya. Gitu ya, fisiknya secara fisik menolongnya, hartanya digunakan untuk dakwah. Semua totalitas dukungan daripada seorang istri kepada dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah meninggal. Lalu pamannya yang melindungi beliau yaitu Abu Thalib meninggal. Maka tahun disebut Amul Huzn. Tahun Huzn, kesedihan. Dan antara Bai'at Aqabah. Kalau Am Huzn itu sekitar tahun 8 kenabian. Sedangkan Bai'at Aqabah itu kira-kira 10 kenabian. Ya. Nah, itu antara itu turun surah Yusuf. Nah, lebih spesifik lagi apa? Surah ini turun ketika Nabi SAW telah mengalami intimidasi dan perlakuan yang jahat dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Surat ini turun sebagai penghibur Nabi SAW dan sebagai penguat hati untuk tabah dan istiqamah dalam dakwah. Artinya apa tuh? Nabi seakan-akan diajak oleh Allah untuk untuk meneladani, untuk memahami bagaimana derita Yusuf alaihissalam yang sejak kecil beliau itu disengiti, dihasadi oleh saudara-saudaranya, dibuang, bahkan hilang. Berapa tahun Bapak Ibu? Kira-kira hilang selama 20-25 tahun dari ayahnya. Tetapi Yusuf dengan sabar, dengan tabah, bahkan tidak ada kedengkian, bahkan tidak ada dendam, balas dendam dari Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya, saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan atas
kesabaran, ketabahan, kebaikan nanti itu kemudian Yusuf dihadirkan menjadi sosok yang mulia dari sisi kedudukan di sisi Allah sebagai nabi, di antara manusia juga dia sebagai pembesar, sebagai malik. Ada yang mengatakan dia sebagai perdana menteri, ada yang mengatakan dia sebagai menteri yang bertanggung jawab tentang perbendaharaan negara. Menjadi orang terhormat Nabi Yusuf. Nah, kira-kira Nabi digambarkan seperti itu agar Nabi di dalam menjalani dakwah yang begitu berat itu dapat hiburan dengan kisah itu, sehingga beliau dapatkan teguh di dalam menjalani berbagai ujian dan cobaan selama dakwah. Alasan penamaan surah Yusuf nih. Surat ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat kehidupan Yusuf. Kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nama Yusuf diulang di dalam ayat surat ini sebanyak 25 kali, gitu ya. Dan atas dasar itu maka surat ini disebut Yusuf. 25 kali. Ini aja ya. Dinamakan dengan surat Yusuf karena menjelaskan secara utuh dan menyeluruh kisah Nabi Yusuf alaihissalam, perjalanan nasib ayah serta saudara-saudaranya. Ini alasan mengapa kira-kira dinamakan surat ini surat Yusuf. Kategori surah dari sisi dan ukuran, dari sisi isi dan ukuran, surat Yusuf termasuk sebagai surat yang berukuran sedang dan juga tergolong dalam surat mi'un. Mi'un itu Bapak Ibu, surah-surah yang isinya 100 lebih itu namanya, tapi tidak sampai 200. Nah, yang panjang di atas mi'un itu namanya tiwal. Tiwal itu ada 7. Tiwal ada 7. Al-Baqarah, Ali Imran, sampai terus 7 berderet setelah itu. Jadi sampai surat ke-8. Al-Fatihah tidak masuk. Itu namanya masuk kategori as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Ya, dimulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Taubah, terus ya Al-An'am sampai dengan surah ke-8. Belum sampai Taubah berarti ya. Asal nama Yusuf dalam bahasa Ibrani, istilah Yusuf ya, ya, sin dan fa, maksudnya begitu. Ya, sin dan fa memiliki arti bertambah. Tapi nama lainnya, arti lainnya juga kasih sayang. Arti lain adalah kasih sayang. Gitu ya. Maka kalau Yusuf itu seakar kata dengan asif dalam bahasa Arab. Asif itu artinya sayang. Saya aduh sayang banget ya. Misalnya bilang kita sudah berjanji nih akan pergi bertiga. Tiba-tiba sudah di saat waktunya teman kita tidak bisa ikutan. Ana asif, aduh sayang banget sama kamu. Kenapa nggak bisa ikutan? Asif, saya ikut. Prihatin, saya ikut. Menyayangkan. Nah, sayang itu asif, itu yang sayang tapi yang ada bukan sayang cinta tapi sayang dalam artian menyayangkan, itu asif. Nah, itu tuh. Terus mungkin itu juga kali ya orang Sunda disebutnya asep kali gitu ya, gitu ya. Tapi saya kira itu jauh kalau itu kali ya. Yang disayang katanya asep ya. Nama ini diberikan oleh Rachel. Siapa Rachel? Rachel itu ibunda Yusuf yang berdoa supaya Allah menganugerahkan seorang anak tambahan untuk dirinya. Jadi Rachel ini Bapak Ibu muliakan, kalau kita baca sejarahnya, Rachel itu punya anak 2 saja. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Itu. Ketika melahirkan Bunyamin, ibundanya Yusuf ini wafat, meninggal. Berat sekali itu. Ketika melahirkan Bunyamin, maka Yusuf alaihissalam dan Bunyamin menjadi kalau dalam bahasa kita yatim dari ibunya sejak kecil. Tuh, begitu tuh. Jadi Nabiullah Yakub alaihissalam punya anak 12 dari 4 orang istri. Gitu. Nabi Yakub punya anak 12, laki-laki 12 ya, laki-laki 12. Nah, ada perempuan yang disebut laki-lakinya saja ini 12 dari 4 orang istri. Gitu ya. Jadi itu yang masyhur adalah
Rahel, ada Dina, gitu ya. Itu juga nama istri daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Asal nama Yusuf dalam bahasa Ibrani, kategori surat tadi sudah ya. Oke. Asal nama Yusuf dalam bahasa Ibrani surat Yasin Fa memiliki arti tadi sudah ya. Nama Yusuf dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kitab suci umat orang Islam, nama Yusuf disebutkan ini 27 bukan 25 nih ya. Mohon maaf nih 27. 27 kali kisah Yusuf sendiri terpusat di dalam surat Yusuf. Oke. Terus hal ini berbeda dengan para nabi lainnya nih, biasanya kisahnya tersebar dalam beberapa surat. Jadi Nabi Yusuf ini nama Yusufnya itu hanya ada pada surat ini saja. Kalau kita nama Nabi Musa, Isa itu tersebar dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran ada, terus di surat-surat lainnya ada. Tapi kisah Nabi Yusuf hanya ada namanya disebut di dalam surat Yusuf ini. Dalam Tanakh, kitab suci Yahudi dan Alkitab, ya, Injil maksudnya, kisah Yusuf tercantum dalam kitab Kejadian pasal 37, 39, 50. Ini saya mengutip aja Bapak ya, belum pernah baca nih. Gitu ya. Secara alur kejadian, kisah Yusuf terdapat dalam surat Yusuf dan kitab Kejadian memiliki garis besar yang sama meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam peristiwa tertentu. Oke. Ya, nanti saya belum bisa memberikan apa perbedaannya kan gitu ya. Secara umum kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an itu lebih dalam, lebih luas, lebih lebih lengkap. Itu kata ahli tafsir dibanding di dalam kitab Taurat dan Injil. Keistimewaan surat Yusuf. Al-Baihaqi yang mengatakan terdapat golongan Yahudi yang masuk Islam disebabkan mendengar kisah Nabi Yusuf yang luar biasa ini. Kisah Nabi Yusuf merupakan kisah yang paling baik untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Jadi kisahnya begini Bapak Ibu muliakan. Pada saat Nabi SAW masih di Makkah, orang-orang Yahudi Madinah itu sudah ada interaksi dengan orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy sendiri itu ingin mengetahui kebenaran daripada benar nggak yang dibawa Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah. Maka karena dia mengatakan itu bersumber dari Allah, sedangkan orang yang memahami wahyu dari Allah itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Quraisy yang sesungguhnya adalah mereka kaum musyrik penyembah berhala, mereka datang ke Madinah bertanya kepada orang-orang Yahudi, gitu ya. Maka orang Yahudi menyampaikan kepada orang Quraisy, coba tanyakan kepada orang yang menganggap nabi itu tentang kisah seorang nabi yang pergi dari Syam, dari Palestina, maksudnya dari Syam, pergi ke Mesir dan menjadi pembesar di sana. Nabi tidak tahu tadinya itu. Lalu kemudian setelah datang pertanyaan itu, turunlah wahyu, yaitu surah Yusuf. Nah, itu menjadi sabab nuzul daripada turunnya surat Yusuf. Nah, konon katanya diceritakan setelah Nabi menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tadi, justru lengkap sekali dijelaskan oleh Nabi tentang kisah Nabi Yusuf. Orang tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang Yahudi tadi ada menyebut masuk Islam. Gitu ya. Oh, berarti benar nih kalau begini nih. Sebab nggak ada yang tahu tentang kisah Yusuf kecuali yang bersumber dari Allah SWT. Korelasi antara surat Yusuf dan surat Hud sebelumnya. Pada surat Hud menceritakan kisah para nabi, dalam surat Yusuf merincikan kisah tentang kehidupan Nabi Yusuf dan keluarganya. Jadi kalau Nabi Hud kisah pada surat Hud itu banyak nabi yang diceritakan. Nah, di antara nabi itu secara spesifik disebut di dalam surat ini itu Nabi Yusuf, ayahnya siapa? Yakub, kakeknya Ibrahim alaihissalam. Apa korelasi antara surat Yusuf dengan surat setelahnya Ra'd? Dalam surat Yusuf berbicara tentang kisah Nabi Yusuf yang penyabar dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Sedangkan pada surat Ra'd berisi pengaruh yang dapat memberikan hidayat, termasuk memberikan hidayah adalah kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan seseorang. Itu ya. Jadi artinya apa? Hidayah itu bisa datang dalam berbagai penyebab. Bisa saja
Sebabnya adalah karena mendengar kisah. Nah, kisah-kisah ini menggugah hatinya, termasuk nanti bicara dalam surat Ar-Ra'd adalah bicara tentang hidayah. Bagaimana Guntur jadi hidayah. Ya, apa namanya, kejadian-kejadian di langit dan di bumi menjadi hidayah bagi orang-orang yang berpikir. Termasuk hidayah adalah alatnya, perangkatnya, wasilahnya adalah cerita atau kisah. Sabab nuzul, di antara sabab nuzul yang ada pada surat Yusuf adalah orang-orang Yahudi mengirimkan, tadi sudah saya ceritakan. Ada juga yang menyatakan turunnya surat Yusuf ini karena ada permintaan sahabat kepada Nabi agar mengisahkan kepada mereka tentang Yusuf. Gitu ya. Jadi para sahabat meminta, Nabi, kami mendengar surat Yusuf, bagaimana sih yang lengkap, yang bagus, yang lengkap, yang sempurna. Nah, Nabi kemudian turunlah wahyu dari Allah SWT tentang Nabi Yusuf. Petikan ayatnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik hadzal Qur'an, dan seterusnya. Tema-tema di dalam surah Yusuf, ulasan rinci tentang kisah Nabi Yusuf, jalan nasib dan menimpa dirinya, ayah dan saudaranya, berbagai peristiwa yang syarat dengan pelajaran dan terlebih adalah kandungan utama dari surat Yusuf ini. Kalau dirinci, suratnya ada di bagian akhir di tulisan ini. Apa Bapak Ibu? Ini dia nih. Dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf. Mimpi ada bintang, 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Lalu nanti kisahnya tentang perintah menyembunyikan mimpi oleh ayahnya karena adanya hasad dari saudaranya. Lalu kemudian adanya makar saudara-saudara Yusuf kepadanya. Perdebatan antara saudara Yusuf tentang tindakan makar apa. Ada yang mengatakan dibunuh saja, ada yang mengatakan kakaknya mengatakan jangan dibunuh, dibuang saja. Gitu ya. Lalu peristiwa membuang ke sumur. Setelah itu penemuan Yusuf oleh para pedagang atau pelancong. Nabi Yusuf dijual di pasar di di Mesir, lalu dibeli oleh keluarga Kitfir. Kitfir ini seorang menteri, seorang pembesar di Mesir waktu itu. Nah, Kitfir punya istri, namanya konon tidak disebut dalam Al-Quran. Dalam tafsir disebut namanya Zulaikha atau Zalikha. Ya, kalau dalam Al-Quran nggak ada. Nah, usaha istri Kitfir merayu Nabi Yusuf, bertahun-tahun merayu, tapi gagal terus. Pada akhirnya nanti di momen terakhir itu di mana dia ingin sudah menutup pintu-pintu, lalu kemudian mengajak Yusuf, dan akhirnya Yusuf tidak mau, dia lari, dan kemudian dijambaknya pakaian atau gamisnya Yusuf persis di depan pintu keluar. Dan di saat yang bersamaan pintunya terbuka. Dan di depan pintu terbuka itu adalah Kitfir, suami si perempuan tadi, si Zulaikha tadi. Tapi buru-buru Zulaikha mengatakan kepada suaminya, apa balasan, apa hukuman bagi orang yang mengganggu istrimu? Wow. Jadi kayak ada kisah sekarang lagi tren itu tuh. Gitu ya. Yang lagi masih ada persidangan sekarang gitu kan. Jadi yang salah siapa, nyalahin siapa. Gitu ya. Jadi udah kepergok suaminya baru mengatakan apa balasan orang yang mengganggu istrimu. Nabi Yusuf karena jadi pelayan di situ ya udah diam aja dia. Tapi dibela oleh Allah. Dengan menghadirkan apa? Menghadirkan bayi kecil dari keluarga suaminya itu yang menjadi saksi. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Wa in qudda qamisuhu min qubulin fakadzaba. Fakadzaba. Jadi apabila gamisnya, bajunya Yusuf yang koyak itu di belakang, maka Yusuf berdusta dan perempuan itu yang benar. Tetapi jika kainnya itu yang robek di depannya, berarti Yusuf yang keliru, yang salah, yang dusta, dan perempuan itu yang salah. Ternyata ketika diteliti kesaksian bayi tadi, ternyata bajunya Yusuf yang koyak di belakang. Kata suaminya, ini tipu daya kamu. Udah istighfir li dzambiki. Udah minta ampun sama Allah. Gitu. Tapi untuk menyelamatkan, nama baik daripada keluarga Kitfir, Nabi Yusuf
As-sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Apa bilang, lebih baik aku di penjara daripada terus aku dituduh yang enggak. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Tuh. Dan itu apa namanya, ketentuan Allah di penjara ini, kata para ulama, itu solusi dari semuanya. Nabi Yusuf kenapa di penjara? Keuntungan bagi Yusuf di penjara, nggak ada lagi yang ganggu-ganggu. Kalau di rumahnya dia bertahun-tahun, coba bayangkan apa namanya, menahan gangguan dari tuan putrinya itu, waduh, bertahun-tahun, gimana caranya? Sekarang Allah selamatkan dia masuk penjara, gitu. Dari pihak istrinya, sedikit Fir, dia merasa benar, wah itu kan dia di penjara kan, berarti saya benar, kan gitu ya, kan gitu. Dari pihak suaminya, udah daripada saya susah-susah ngontrol, udah ini dibuang aja ke penjara, kan jadinya aman, saya nggak usah lagi cemburu, nggak usah lagi. Ini solusi. Tetapi dari penjara itu, itu ya, kehidupan penjara ternyata awal mula dari kebangkitan kehidupan yang lebih cerah bagi Nabi Yusuf untuk menjadi orang pembesar. Jadi orang yang di penjara tidak selalu buruk, kan gitu. Bukan kita perlu di penjara, enggak kan gitu ya. Tapi tidak semua orang yang di penjara itu buruk. Dikit lagi Bapak Ibu. Dua pelayan dan penjara meminta takwil mimpi. Raja mencari penakwil mimpi. Takwil mimpi raja ditakwil mimpinya oleh Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam diserahi tugas negara oleh raja sebagai bendahara negara atau orang yang mengurusi apa namanya itu, kebutuhan negara. Kalau mungkin bahasa sekarang bilang menteri keuangan lah, kira-kira gitu. Yang ngatur tentang isi kekayaan negara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Paceklik merebak di mana-mana. 7 tahun pacekliknya Bapak Ibu. Termasuk sampai ke Palestina, dan di Palestina nggak ada makanan yang dimakan. Akhirnya orang-orang sekeliling Mesir itu datang ke Mesir untuk meminta apa? Untuk membeli, untuk barter makanan dengan apa? Dengan barang-barang. Termasuk keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam yang dari Palestina. Datang ke situ. Ketika datang, lalu ditanya sama Yusuf, tanya kamu punya saudara? Oh iya ada. Siapa? Adik saya. Kalau gitu, kalau kamu pengen nanti di tahun akan datang, bawa saudaramu ke sini. Kalau kamu pengen dapat bagian. Kalau enggak saya kasih. Tahun depan dibawa adiknya. Begitu dibawa adiknya, apa yang terjadi? Ketika dibawa adiknya, ternyata adiknya sedemikian rupa, ya diatur sedemikian rupa, sehingga adiknya itu tetap tinggal di Mesir karena pengen berlama-lama. Nabi Yusuf kangen sama adiknya. Maka dibikin ada Suwa al-Malik, ada tempat apa namanya itu, seloki, tempat minumnya raja yang dimasukkan ke dalam karungnya adiknya. Padahal itu sengaja diperbuat seperti itu agar apa? Saudaranya Bunyamin bisa tinggal tetap di Mesir. Kemudian dia pulang ke Palestina, melaporkan tentang apa namanya kejadian itu. Lalu kemudian di tahun berikutnya ayah ibu dia datang lagi, gitu kan. Dan datang yang kedua ini, datang yang ketiga ini, Nabi Yusuf menitipkan apa? Menitipkan, ada mengatakan sorban atau sebagian dari pakaian Nabi Yusuf. Alqi ini apa, lemparkan atau apa, tempelkan ke ayah, wajhu abik, ke wajah ayahmu. Ngomongnya begitu tuh. Jadi belum tahu nih, saudaranya belum tahu kalau itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf udah tahu ini kakak saya itu yang jahat sama saya ini. Tapi Nabi Yusuf gak dendam. Coba luar biasa. Padahal kalau mau dipitesin semua bisa itu. Tapi Nabi Yusuf gak melakukannya. Bilang, khud qamisi hadza walqi alqi ala abik. Bawa pakaianku ini dan tempatkan dia, tangkupkan ke mukanya ayahmu, maka ayahmu akan kembali melihat. Begitu kakaknya ini pulang, belum juga sampai rumah, dia mengatakan inilah ajidu riha Yusuf, begitu kata Nabi Yakub, aku sudah ada bau Yusuf nih, gitu. Jadi itu ternyata tuh menjadi itu Bapak Ibu tuh, menjadi ilmu tuh. Apa itu? Ilmu apa Islamnya itu bisa dilacak ya, ilmu lacak. Jadi bau itu yang kemudian sekarang itu menggunakan sensor anjing itu bisa melacak bau.
pada masing-masing orang ternyata memiliki bau yang khas, dan anjing itu yang terlatih bisa mengenal itu. Itu konteksnya surat itu tuh. Inilah ajduriyah Yusuf. Padahal Yusufnya di mana, tetapi karena padang pasir antara Mesir dan itu begitu mencoba untuk merasionalisasinya itu. Dari Mesir dibawa angin sehingga bau wangi Nabi Yusuf itu sampai ke hidungnya ayahnya itu. Padahal rombongan kakaknya belum nyampe. Kata kakaknya begitu ayahnya datang rumah, aku menangkap, mencium baunya Yusuf. Kata kakaknya, bapak ini ngomyah, bapak ini ngelindur, bapak ini ngaco aja. Yusuf nggak ada, udah puluhan tahun nggak ada masih. Nah, akhirnya begitu ditaklukkan bajunya atau pakainya ke mukanya, maka terbukalah. Makanya mengatakan ini benar adalah dari Yusuf. Akhirnya semuanya diboyong ke Mesir. Ada yang mengatakan 35 orang, semua keluarga besarnya Nabi Yakub dibawa ke Mesir, dan begitu sampai di Mesir, Nabi Yusuf mendudukkan ayahnya itu ke singgasana, tempat penghormatan. Lalu semuanya bersujud kepadanya. Tapi ada yang mengatakan bersujudnya kepada Nabi Yusuf. Lalu dia mengingat, itulah dulu mimpinya. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Itu tuh peristiwanya tuh. Begitu ayahnya sudah ditaikan ke singgasana, lalu beramai-ramai setelah itu turun dan bersujud kepada Yusuf. Tapi sujudnya bukan sujud seperti penyembahan, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan. Sampai itu di situ kisah Nabi Yusuf sebenarnya sudah selesai, tidak ceritakan tentang kisah kematiannya. Tidak ceritakan kematiannya, apalagi tentang tentang pernikahannya dengan Zulaikha. Nggak ada dalam Al-Quran. Tapi doa-doa setiap pernikahan, Allahumma alif baina qulubiha kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, itu dari mana itu? Gitu ya. Padahal di Al-Quran enggak. Meskipun nanti dalam tafsir ada ya. Ya udah, nanti suatu saat kita ceritakan. Oke, Bapak Ibu. Ini tentang kisah Nabi Yusuf ya. Ustadz mau tanya, yang ini nanti Ya. di-share nggak Ustadz? Apa Bun? Tulisan tentang Nabi Yusuf ini di-share nggak? Iya. Insya Allah di-share di grup Bun, insya Allah. Iya, Menarik Bun ya. Iya, menarik sekali. Menarik sekali. Saya juga nanti ya. Nanti kisah lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca di Al-Quran ya. Memang menarik cerita Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf itu penggalan-penggalan pendeknya saja begitu. Baik, terakhir Bapak Ibu muliakan, kita akan lihat Mungkin bisa satu kan Pak Ustaz? Monggo. Itu tadi yang terakhir tadi kan sujud bukan sujud sujud penghormatan. Itu kan kalau dalam mimpinya kan 11 bintang, matahari dan rembulan. Nah, betul. Itu apakah teraktualisasi itu yang 11 itu saudaranya, bintang dan matahari itu siapa tuh Pak Ustaz? Ya, betul. Makasih Pak Haji. Jadi siapa yang 11 bintang, ahada asyara kaukaba wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yang 11 itu saudara-saudaranya. Dari mulai kakaknya pertama gitu ya, Simeon. Simeon Bapak Ibu namanya. Bukan Simeon ya, Simeon itu sampai adiknya yang ke-12 yaitu Bunyamin bersujud. Plus matahari dan bulan. Ini ulama berbeda pendapat. Matahari siapa, bulan siapa? Kalau yang masyhur riwayatnya atau tafsirnya, matahari ayahnya, rembulan ibunya. Tapi ibu di situ bukan ibu kandungnya, karena ibu kandungnya sudah wafat. Jadi ibu tirinya. Ibu tirinya. Nah, ada yang mengatakan yang Syamsun itu ibunya, yang Qamarun itu adalah ayahnya. Kok bisa berbeda begitu? Ditinjau dari sisi kebahasaan Bapak Ibu. Yang mudzakkar itu Syamsun atau Qamarun? Yang dalam bahasa Arab yang mudzakkar. Samsun. Qamarun. Qamarun. Iya, Syamsun itu muannas. Cuma di Indonesia kalau namanya bulan itu mesti muannas.
Namanya Samsul, nanti mudah. Muzakkar. Bisa salah itu. Nah, jadi Versi pertanyaan budaya. itu kata Budaya para Ustaz ya. jadi Samsun itu ya siapalah pokoknya, tapi ayah ibunya itu Samsun itu. Wallah alam bisawab. Begitu Pak Haji. Syukran Pak Ustaz. Monggo. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup di terakhir dengan Doa. ada doa nih yang kan doanya pendek saja ya Bapak Ibu ya. Ini doa pendek dari Al-Qur'an. Ada dalam surat Hud ayat 47, bunyi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Itu doanya. Rabbi, ya Allah. Inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu. An as'alaka, untuk bermohon kepadamu ya Allah. Ma laysa li bihi ilmun. Apa-apa yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Permintaan-permintaan yang aneh-aneh, permintaan-permintaan yang tidak layak aku mintakan kepadamu. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak ampuni atas kekeliruan kesalahanku dalam berbuat, dalam berminta kepadamu. Wa tarhamni, dan tidak engkau sayangi aku minal khasirin, tentulah aku menjadi orang-orang yang merugi. Kadang-kadang mungkin boleh jadi kita lebih banyak meminta kepada Allah daripada apa yang telah Allah genarkan, daripada apa yang telah kita sajikan kepada Allah. Apa yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah, kita lebih banyak memintanya daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka hal-hal seperti ini boleh jadi ini adalah satu kekeliruan kesalahan. Fa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak ampuni dan sayangi aku ya Allah, aku minal khasirin, tentulah aku menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itu doa yang terdapat pada surat Hud ayat 47. Nanti uraian kata makna seperti biasa, silakan nanti Bapak Ibu gali atau coba isi sendiri. Tidak terasa Bapak Ibu ini sudah lewat. Tidak terasa waktunya. Kalau bisa ditambah. Oh. Masya Allah. Menariknya surat Yusuf itu. Menarik. Insya Allah begitu. Kita lanjutkan nanti Bapak Ibu. Baik. Jadi doa yang ini terakhir nih, doa yang ini doanya Nabi Nuh ya. Ini doanya Nabi Nuh nih. Alaihissalam. Begitu Bu Dana, silakan. Baik Ustaz, terima kasih, sangat bermanfaat dan menarik kaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan bekal kita di kemudian hari. Baik Ustaz, mohon dibantu dengan doanya Ustaz. Baik, kemudian kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari apa yang kita Amin. dari majelis kita. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, kaji kita cukupkan sampai di sini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz, Hebat. terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam Nisa dan sehat, semua selamat teman-teman. beristirahat. Izin lah ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.